Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita dapat bersatu hati kembali dalam ibadah doa malam online pada malam hari ini. Dan sungguh satu sukacita yang luar biasa, kita masih dapat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan sampai hari ini, bahkan di sepanjang musim kehidupan kita. Maka mari pada malam hari ini kita datang ke hadirat-Nya. Kita bersyukur atas kasih-Nya dan nyatakan dengan iman kita bahwa hanya bersama-Mu Bapa, aku dapat melewati semuanya ya Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur, anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami dapat lewati semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Takkan ku ragukan kasih-Mu, Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang bertahta atas kehidupan kami. Pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kami sekali lagi masih boleh diberi kesempatan. Karena anugerah-Mu kami boleh bersatu hati kembali pada ibadah doa malam online ini. Kami percaya Engkau tuntun setiap kami dalam kami menjalani ibadah kami. Engkau lawat kami dalam ibadah doa malam online pada malam hari ini. Dan kuat kuasa tangan-Mu berkarya atas kami umat-Mu ya Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah doa malam online pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau tuntun jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu nyata atas kehidupan kami ya Bapa melalui ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, apapun yang telah terjadi, apapun yang sedang terjadi, dan apapun yang akan terjadi, kita tidak akan takut dan kita tidak akan gentar. Sebab ada Yesus yang jadi jaminan hidup kita. Maka mari kita berjalan bersamanya, bersama Yesus yang menjadi benteng hidup kita. Amin.
kita nyanyikan lagu ini dengan suara yang lantang, dengan iman kita. Nyatakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kekuatan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami dapat beribadah, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya jika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami memiliki kekuatan yang baru setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan pada minggu ini mengajarkan kita untuk move on. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat ke-12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kata move on ini sangat dekat dengan anak-anak muda.
yang menjalin suatu hubungan dan hubungan tersebut harus terhenti. Maka biasanya anak-anak muda akan mengatakan, move on dong, lupain dong, dan lain sebagainya. Dalam firman Tuhan malam hari ini, apa yang ingin kita renungkan dan apa kaitannya dengan kata move on? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi. Begini ilustrasinya, suatu hari seseorang memperhatikan sebuah kepompong yang bergerak menggeliat. Nampaknya akan muncul seekor kupu-kupu sebentar lagi dari balik kepompong itu, kata orang tersebut. Dia kemudian memutuskan untuk menunggu keluarnya kupu-kupu itu dari kepompongnya. Lama dia menanti dan terus menanti hingga dia berpikir, kenapa tidak aku bantu saja kupu-kupu itu untuk keluar dari kepompongnya? Aku bantu saja untuk keluar dari situ. Keputusan sudah diambil Bapak Ibu Saudara. Ia pun merobek kepompong tersebut dan melihat kupu-kupu keluar dari dalam kepompong tersebut Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata kupu-kupu itu ketika keluar dari kepompong jatuh tergeletak di tanah dan tidak bisa terbang Bapak Ibu Saudara. Betapa menyesalnya orang tadi karena dia baru saja tersadar bahwa sang kupu-kupu itu membutuhkan perjuangan untuk bisa keluar dari kepompong. Sebab di saat itulah dia melatih sayap-sayapnya dan kekuatan tubuhnya untuk siap menyambut kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara, hidup adalah sebuah perjuangan. Perjuangan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Perjuangan untuk semakin mengenal cara Tuhan dalam membentuk kehidupan kita melalui cara-caranya yang kadang pernah kita duga maksud baiknya kepada pertumbuhan dan pembaruan diri kita. Hal inilah yang dipercaya oleh Rasul Paulus ketika dia menjelaskan bagaimana perjalanan hidupnya dalam menikmati proses pembentukan diri bagi masa depan hidupnya. Jika kita mengingat bagaimana perjalanan kehidupan Rasul Paulus, bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudara? Seseorang yang dahulunya terkenal begitu jahat kepada Kristus dan kepada pengikutnya, tapi menjadi aktivis garda terdepan dalam penyebaran kasih Kristus kepada semua orang. Apa yang terjadi pada masa lalu Paulus adalah sebagai jalan Tuhan untuk menunjukkan bagaimana kemahakuasaannya dalam menyatakan cinta kasih kepada seseorang yang telah berulang kali menyakiti hati Tuhan. Dan ketika Tuhan menangkap Paulus masuk dalam jaring kasih-Nya Tuhan, tujuan hidup Paulus berubah total Bapak Ibu Saudara. Pembenci Kristus menjadi pengasih Kristus. Sumber ketakutan menjadi sumber damai. Bagi Paulus, hidupnya kini adalah hidup untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Paulus sanggup melupakan sejarah kelam masa lalunya karena tahu bahwa Tuhan bisa menggunakan hidupnya yang kelam itu untuk membawa orang-orang pada pertobatan. Bapak Ibu Saudara, bagi beberapa orang tidak mudah mengikuti jejak Saulus untuk menjadi Paulus. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Beberapa orang terjebak dengan kekelaman hidupnya dan tidak bisa keluar dari kekelaman yang pernah terjadi. Beberapa orang jatuh terperosok dalam penyesalan diri dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengalami perubahan diri. Tetapi pada malam hari ini kita mendapatkan kabar baik yang luar biasa. Jika Tuhan sanggup mengubah kehidupan seorang penjahat seperti Saulus menjadi pengkabar Injil Kristus,
Tuhan bisa mengulangi hal itu bagi kita, kepada siapapun di masa kini. Bagi Tuhan tidak penting apa yang telah terjadi pada masa lalu kita. Tuhan bisa membuat kekelaman hidup seseorang menjadi jalan baginya untuk menunjukkan karya yang hebat dalam diri orang itu. Bapak Ibu Saudara, masa depan kita tidak berada di masa lalu. Masa depan kita ada di depan bersama dengan Kristus. Ada kalimat yang mengatakan yang lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Cuma satu yang bisa kita lakukan, menyadari bahwa disitulah ada Allah sedang berproses di dalam kehidupan kita. Seperti kupu-kupu yang membutuhkan perjuangan tadi Bapak Ibu Saudara. Seperti itulah kita. Apa yang telah terjadi di masa lalu, jangan sampai itu membawa atau terintimidasi sampai saat ini. Kita harus menyadari bahwa Allah sedang berproses melalui masa lalu kita untuk saat ini. Mungkin sakit, rasa sakit, sedih, malu. Tapi ketika kita bisa berkata seperti Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Maka dari situ kita bisa bergerak maju ke arah hidup yang lebih baik dari kemarin, Bapak Ibu Saudara. Saat ini fokus kita bukanlah apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah setiap pengalaman yang kita lewati menjadi satu proses dan pembelajaran untuk kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat ke-14 adalah menjadi fokus kita. Kita harus berlari untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi, di mana Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan kekal bagi setiap kita yang mau diperbaharui dan berfokus kepada apa yang di depan kita, bukan lagi berfokus kepada masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, move on yang dimaksud oleh firman Tuhan pada malam hari ini adalah kita orang percaya harus bergerak kepada kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu mengarahkan diri pada apa yang ada di depan kita dengan tekun melakukan firman Tuhan. Kesanggupan untuk bergerak ke arah yang lebih baik hanya bisa terlaksana jika Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan Roh-Nya yang kudus menolong kita semua. Mari kita minta Tuhan untuk terus menolong kita, untuk kita dapat move on dan bergerak maju, terus maju dan meraih mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Bantulah setiap kami untuk kami terus bergerak maju menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah keluarga demi keluarga yang pada malam hari ini beribadah kepada Engkau menjadi keluarga yang berkenan, menjadi keluarga yang luar biasa kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan, dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Terpuji, termulia nama-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian amplop tersebut bisa dibawa bersama-sama saat ibadah onsite dimulai kembali. Dan mari kita akan berdoa untuk membawa persembahan kita. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar, yang telah menguatkan kami, yang telah menghibur kami. Dan kami berdoa juga untuk hamba-Nya, kiranya hamba-Nya boleh diberkati secara luar biasa dan dipakai oleh Tuhan lebih lagi ya Bapak. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, agar persembahan kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan dan boleh memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapak. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu saja dan doa ini
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kesempatan yang luar biasa Engkau berikan kepada setiap kami. Kami dapat beribadah, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan yang menyertai setiap kami, apapun yang kami kerjakan, biar itu semua untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang selalu menyertai kehidupan mereka, biar apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka dapat serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, biar sukacita, kesembuhan daripada Tuhan selalu menyertai mereka. Kami bersyukur untuk malam hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.